Jaringan Radio Krisna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria setiap hari Senin hingga Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui PT Jualita Energi Trenggalek atau PT JET resmi menjalin kerjasama dengan Bismarket, mitra resmi toko daring Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Republik Indonesia atau LKPPRI. Kerjasama ini dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin mengatakan, kerjasama ini diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan efisiensi serta transparansi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah. Dengan sistem digital ini, seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD dapat mengakses produk dan jasa dengan lebih mudah dan cepat. Kerjasama ini tidak hanya berdampak pada efisiensi pengadaan, tetapi juga membuka peluang lebih luas bagi UMKM di Trenggalek. Dengan masuknya pelaku UMKM ke dalam ekosistem toko daring, produk-produk lokal dapat menjangkau pasar yang lebih luas termasuk pemerintah daerah lain di Indonesia. Saya Dea Aura melaporkan dari Radio Krisna FM Trenggalek. Madiun terkenal dengan pusatnya dari berbagai perguruan silat, oleh karena itu Komandan Korem 081 DIJ Kolonel Arm Untoro Haryanto berupaya membangun komunikasi dengan berbagai perguruan silat di Madiun. Setelah berkunjung ke Padepokan Persaudaraan Setia Hati Ternate atau PSHT dan Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda, Kolonel Arm Untoro Haryanto juga berkunjung ke Padepokan Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia atau IKSPI Kerasakti di Desa Buduran, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun. Kolonel Arm Untoro Haryanto mengatakan silaturahmi yang dilakukan tersebut bertujuan untuk membangun dan memperkuat komunikasi. Madiun dikenal sebagai kampung pesilat dan kota pendekar. Kekuatan inilah yang bisa dijadikan pelopor untuk mewujudkan Madiun Raya yang aman dan kondusif. Saya Tika melaporkan langsung dari Radio Krisna FM Madiun. Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah melaksanakan pemantauan keamanan pangan selama bulan Ramadan di sejumlah pujasera dan pasar tradisional. Kegiatan ini untuk memastikan takjil yang dijual itu aman. Tahun ini tidak hanya di pusat kota namun juga tersebar di 15 kecamatan di Wonosobo. Subkoordinator Seksi Farmasi Makanan Minuman dan Alat Kesehatan Dinkes Wonosobo, Sutriyatmoko mengatakan, kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap bulan Ramadan. Petugas mengambil sampel untuk dilakukan uji terhadap bahan berbahaya, di antaranya bahan boraks, formalin, pewarna rodamin, pewarna makanan, pewarna tekstil merah, dan metanil yellow. Di pasar tradisional, petugas juga telah melakukan uji keamanan pangan dan ditemukan bahan makanan positif berbahaya. Petugas menemukan bahan makanan telur ikan positif mengandung bahan berbahaya metanil yellow di Pasar Induk Wonosobo. Produk yang ditemukan bahan berbahaya kemudian ditarik oleh petugas dan penjual yang menjualnya akan dilakukan pembinaan dan pemantauan beberapa bulan ke depan. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krisna FM Wonosobo. Teguh Wiono, warga Bojonegoro, dan dua temannya memproduksi senjata api untuk kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua berawal dari autodidak. Teguh Wiono berperan sebagai pemasok dan distributor senjata api. Lalu, Polda Jatim juga menangkap Muhammad Kamaludin, warga Sukosewu, Bojonegoro,
yang bertugas sebagai operator mesin perakitan senjata api. Sementara itu, Pujiono warga Jatirogo Tuban juga ikut diamankan karena membuat popor senjata di perumahan Kalianyar Citra Modern Bojonegoro bersama Kamaludin dan Teguh. Ketiga tersangka tersebut membuat senjata api dengan belajar sendiri karena suka bongkar pasang senjata angin. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman mengatakan senjata api yang dibuat oleh ketiga tersangka berstandar militer, yaitu jenis rakitan SE1 dan sniper. Sementara itu, amunisi yang ikut disuplai dibuat oleh salah satu pabrik dan masih diselidiki oleh Polda Jatim. Pembuatan senjata api serta suplai amunisi yang diperuntukkan bagi anggota KKB Papua tersebut masuk dalam tindakan ilegal. Saya Imam melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro. Ribuan hektar lahan hutan lindung dan produksi di Kecamatan Loceret, Ngetos, dan Sawahan Nganjuk kondisinya memprihatinkan. Berdasarkan pendataan pelestari kawasan Wilis atau Perkawis, sebanyak kurang lebih 6.192 hektar lahan hutan di 3 kecamatan tersebut saat ini kondisinya kritis. Padahal, ketiga kecamatan tersebut merupakan zona penyangga lereng utara Gunung Wilis di Kabupaten Nganjuk yang keberadaannya sangat vital bagi ekologi wilayah. Ketua Pelestari Kawasan Wilis, Taufan Ardi, mengatakan, diduga kondisi ini terjadi karena adanya deforestasi besar-besaran di lereng utara Gunung Wilis. Dari yang semula kawasan hutan kemudian diubah menjadi lahan pertanian. Akibat alih fungsi lahan ini, dikhawatirkan akan terjadinya bencana hidrometeorologi di kemudian hari. Mulai dari banjir, kemudian kekeringan karena banyak sumber mata air yang mati, lahan menjadi kritis dan tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air, sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Saya Siska, melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk. Kalimantan Timur menjadi salah satu habitat orangutan di Indonesia. Salah satu tempat mereka hidup liar adalah Samboja Lestari, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebuah pusat rehabilitasi yang didirikan Borneo Orangutan Survival Foundation, BOS Foundation. Di sini pengunjung bisa melihat orangutan hidup liar di antara pepohonan. Samboja Lestari terletak 44 km dari kota Balikpapan. Lokasi ini bisa ditempuh selama 1 jam perjalanan melalui jalan tol, termasuk 2,5 km melalui jalan aspal. Di dalam hutan milik BOS Foundation yang dikelola sejak tahun 1991. Samboja Lestari terletak di area seluas 1.800 hektar yang dibuat untuk penyelamatan dan rehabilitasi orangutan. Translokasi dari area konflik ke habitat yang aman dan terlindungi. Pelepas liaran dari rehabilitasi dan rehabilitasi lahan. Tempat ini merupakan salah satu dari 2 lokasi pusat rehabilitasi orangutan di Indonesia. Satu lainnya berada di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Saya Ros melaporkan dari Krishna FM Samboja, Kalimantan Timur. Jaringan Radio Krishna FM Group, Cakra Krishna FM Nganjuk, Krishna FM Nganjuk, Krishna FM Trenggalek, Krishna FM Madiun, Krishna FM Bojonegoro, Krishna FM Wonosobo, Krishna FM Malang, Krishna FM Pati, Krishna FM Wonogiri, Krishna FM Lumajang, Kasiku FM Brebes, Krishna FM Luakulu Kalimantan Timur, dan Krishna FM Muara Kalimantan Timur. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.